Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak di pembelajaran kita hari ini. Baik, hari ini kita akan belajar tema 6. Masih di tema 6 pada subtema 3. Bapak akan langsung kasihkan pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita belajar bersama dengan tetap bersemangat mengikuti seluruh pembelajaran yang kita laksanakan. Pada subtema 3, kita akan membahas tentang masyarakat sejahtera negara kuat. Pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2018, Udin beserta teman-temannya mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman sekolah. Kegiatan upacara diikuti oleh Bapak, Ibu guru, karyawan, serta seluruh siswa. Dalam kesempatan itu, kepala sekolah bertugas sebagai pembina upacara. Pembina upacara tersebut bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air serta jiwa patriotisme pada seluruh peserta didik. Dalam upacara tersebut, kepala sekolah menegaskan bahwa kita sebagai warga negara harus mampu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan baik. Dengan demikian diharapkan akan tercipta masyarakat Indonesia yang sejahtera. Perhatikan bacaan berikut. Mengikuti kegiatan upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia atau Proklamasi Kemerdekaan merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan mengikuti upacara tersebut akan tumbuh rasa cinta pada negara. Selain itu, kamu akan mengingat perjuangan para pahlawan yang gigih dan pantang menyerah untuk mewujudkan negara Indonesia merdeka. Sehingga akan tumbuh rasa menghargai jasa para pahlawan. Sebagai manusia, kamu harus mampu menjalankan tanggung jawabmu kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Wujud tanggung jawab sebagai warga negara. Silakan anak-anak baca sampai dengan teliti dan cermat, dibaca pada buku tema. Lalu kita akan mencari ide pokok atau gagasan utama. Teks di atas merupakan teks notifikasi yang terdiri dari 6 paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan utama. Gagasan utama dapat terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, dan di awal serta di akhir paragraf. Gagasan utama juga ada yang terletak di tengah paragraf. Gagasan utama, ide pokok, pokok pikiran memiliki ciri yang paling utama di antaranya kalimat-kalimatnya. Kalimat lainnya merupakan kalimat penjelas yang bersifat menerangkan maksud dari gagasan utama yang ada di dalam kalimat utama. Ciri-ciri gagasan utama yaitu terdiri atas satu kalimat utuh yang berdiri sendiri, dibentuk tanpa kata sambung atau transisi, memiliki kalimat yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. Gagasan utama yang ada di akhir paragraf umumnya ditandai dengan kata oleh karena itu, kesimpulannya, oleh sebab itu, dengan demikian, dan lain-lain. Nah, tugas Ananda sekalian adalah setelah membaca bacaan di atas, coba sebutkan gagasan utama setiap paragraf dan letaknya, kemudian tuliskan pada kolom berikut. Ada 6 paragraf. Contoh paragraf 1 itu adalah pengertian tanggung jawab. Gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Yang paragraf kedua, Ananda silakan cari apa yang menjadi pokok atau gagasan utama dan terletak di mana, sampai ke paragraf ke-6. Contoh melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga merupakan tugas. Silakan Ananda cari sampai ke 6, berarti cari 5 lagi.
contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kita masuki di pembelajaran 2. Coba perhatikan gambar tentang pagi itu Udin dan teman-teman diminta oleh Pak Guru untuk menceritakan pengalamannya saat perjalanan menuju sekolah. Udin dan teman-teman bercerita secara bergantian. Saat satu anak bercerita, anak lain mendengarkan dengan seksama. Tiba saatnya giliran Udin bercerita. Udin bercerita saat perjalanan menuju sekolah melihat beberapa papan reklame yang menarik. Udin melihat reklame yang berbeda-beda. Ada reklame yang berisikan informasi layanan masyarakat. Ada reklame yang berisi ajakan membangun masyarakat sejahtera supaya negara kuat. Ada juga reklame yang berisi penawaran suatu produk dagang. Apa yang dimaksud dengan reklame? Setelah mengamati reklame di atas, kalian harus menjawab pertanyaan berikut. Apa bunyi tulisan pada papan reklame di atas? Yang kedua, gambar apa yang terdapat pada papan reklame di atas? Yang ketiga, apakah tujuan pembuatan dan pemasangan reklame tersebut? Yang keempat, lembaga apa yang memasang reklame tersebut? Silakan dikerjakan. Selanjutnya, kita akan menyimak macam-macam reklame. Reklame itu adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan atau menawarkan produk atau sesuatu berupa barang atau jasa kepada konsumen. Reklame dibuat menarik sehingga orang yang melihat ingin mengetahui informasi yang disampaikan, tertarik dengan ajakan yang disampaikan, dan ingin memiliki, menggunakan atau membeli barang yang ditawarkan. Ada beberapa macam reklame. Ditinjau dari tujuan terdiri atas reklame komersial dan reklame non komersial. Ditinjau dari sifatnya terdiri atas reklame peringatan, reklame permintaan atau ajakan, dan reklame penerangan. Ditinjau dari jenisnya terdiri dari reklame audio, reklame visual, dan reklame audio visual. Reklame media visual dibagi menjadi dua jenis berdasarkan pemasangannya, yaitu reklame dalam ruangan dan reklame di luar ruangan. Reklame dalam ruangan biasanya ditempatkan di dalam gedung yang strategis dan dapat dilihat secara jelas. Reklame di luar ruangan biasanya ditempatkan di luar gedung yang sering dilalui orang, misalnya pada posisi persimpangan jalan raya yang padat. Unsur reklame media visual yaitu berupa gambar, tulisan. Contohnya reklame media visual yaitu baliho, billboard, spanduk, poster, brosur, dan katalog. Coba perhatikan gambar-gambar berikut. Gambar pertama ini adalah baliho. Bersama kita selamatkan bumi dari perubahan iklim. Yang kedua ini adalah gambar billboard, membayar pajak dan distribusi daerah. Nah, ini billboard. Yang ketiga adalah spanduk. Yang keempat adalah poster. Yang kelima brosur, dan yang keenam katalog. Nah, di pembelajaran 3, anak-anak silakan baca dampak pelaksanaan tanggung jawab. Baca dengan teliti, baca dengan cermat, dan diulang-ulang sehingga anak-anak bisa memahami isi dari bacaan tersebut. Lalu kalian isi pada tabel berikut ini. Nomor 1, pelaksanaan tanggung jawab. Nomor 2 atau kolom kedua, dampak yang ditimbulkan. Pelaksanaan kewajiban membayar pajak. Berlangsungnya pembangunan bangsa. Terus ayo kita mengamati gambar. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5. Silakan Anda amati dengan seksama
Coba kalian bisa apa yang terlihat di gambar tersebut. Terus Ananda silakan membaca semua bacaan yang ada dari pembelajaran 4. Lalu jawab pertanyaan pada kotaknya. Apa judul bacaan di atas sesuai dengan isinya. Tuliskan tanggapanmu pada kolom berikut. Selanjutnya, setiap orang harus berupaya untuk hidup sejahtera. Jika semua warga Indonesia sejahtera, negara ini akan semakin kuat. Masyarakat yang sejahtera akan mampu mengembangkan negara Indonesia supaya lebih maju. Selain itu, masyarakat sejahtera akan mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah beberapa contoh gambar di atas menunjukkan keadaan masyarakat sejahtera? Ungkapkan pendapatmu dengan menulis kolom berikut. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Ya, silakan Ananda tulis di kolom atau di kertas lembar nanti. Selanjutnya, Ananda pada pembelajaran 6 cari beberapa gambar tentang ciri-ciri masa kanak-kanak dan ciri-ciri masa pubertas. Jika kamu anak laki-laki, maka carilah gambar anak laki-laki pada masa kanak-kanak dan anak laki-laki pada masa pubertas. Jika kamu anak perempuan, maka carilah gambar anak perempuan pada masa kanak-kanak dan anak perempuan pada masa pubertas. Tempelkan gambarmu pada kotak, tuliskan keterangan di samping gambar tersebut dengan berupa ciri-ciri masa kanak-kanak dan ciri-ciri masa pubertas. Selanjutnya, ini merupakan karya Ananda. Siapkan alat, dapatkan. Kamu berkreasi membuat sebuah reklame sederhana dengan isi berupa himbauan kepada pelajar. Amatilah langkah-langkah membuat poster berikut. Poster yang akan kamu buat berikut berisi papan pesan supaya taat pada peraturan untuk menjaga kebersihan sekolah. Siapkan alat-alat bahan yang dibutuhkan seperti pada gambar berikut. Kertas, kuas, pewarna air, dan pensil dan penghapus. Lalu buatlah gambar yang seperti ini ya, yang disajikan seperti ini. Selanjutnya sempurnakan sketsamu dengan menggambarkan garis spidol atau krayon. Kasih warna. Selanjutnya tuliskan isi pesan pada tempat yang telah tersedia dalam gambar. Ananda tulis, menjaga kebersihan lingkungan sekolah menjadi tanggung jawab bersama. Lingkungan sekolah bersih, nyaman bagi warganya. Setelah Ananda tulis, maka warnailah poster sehingga tampak menarik seperti ini. Ini kalian kumpulkan pada hari Jumat depan dan dibuat pada kertas double folio. Demikianlah pembelajaran hari ini. Salam sehat dari Pak Madin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.